Bagaimana jika rumah tangga sempurna yang Anda jalani selama 6 tahun ternyata berdiri di atas tumpukan kebohongan dan dokumen palsu? Kehidupan Melati yang tenang hancur seketika saat seorang perempuan dari desa mengetuk pintunya, membawa selembar foto pernikahan masa lalu sang suami yang selama ini ditutupi rapat. Misteri laci yang tiba-tiba digembok, aliran dana rahasia setiap tanggal 15, hingga pengkhianatan keluarga terdekatnya perlahan terkuak. Pertanyaannya, akankah Melati terus hidup dalam ilusi demi status sosial dan keutuhan keluarga, atau berani mengambil keputusan paling menyakitkan demi kebenaran? Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi di rumah Melati selalu dimulai dengan aroma pelicin pakaian dan suara tawa kecil Arya. Di ruang tengah yang merangkap sebagai jalan masuk menuju butik pakaian miliknya, Melati merapikan keras seragam taman kanak-kanak putranya. Danang, suaminya, duduk di meja makan sambil mengoleskan selai kacang ke selembar roti tawar. Kehidupan mereka berjalan rapi, seperti pola jahitan yang selalu Melati buat setiap hari. "Mas, semalam aku periksa tas Arya." Melati membuka percakapan sambil melangkah ke meja makan, membawa selembar kertas berlogo sekolah. "Ada tugas membuat silsilah keluarga. Tenggat waktunya lusa." Danang terus mengunyah tanpa menoleh. "Tulis saja nama kita berdua. Kolom untuk kakek dan nenek dari pihakmu masih kosong. Mas, aku butuh nama lengkap kakek, atau setidaknya nama daerah asal mereka yang lebih spesifik." Arya harus menceritakan asal-usul keluarganya. Gerakan tangan Danang terhenti. Ia meletakkan pisau selai dengan sedikit bantingan, menciptakan suara logam beradu dengan piring kaca. "Tulis saja sudah meninggal semua. Anak umur 5 tahun tidak butuh detail masa lalu yang tidak ada gunanya." Melati menahan helaan napas, mencoba mempertahankan nada bicaranya agar tetap lembut. "Bukan soal detail, Mas. Ini tugas sekolah. Sama seperti urusan paspor yang kamu tunda-tunda terus itu. Kita tidak bisa terus-terusan mengosongkan data keluarga kalau ditanya instansi resmi." Danang berdiri dari kursinya, membuat kaki kursi berderit keras bergesekan dengan lantai. Wajahnya mengeras, rahangnya mengetat. "Bisa tidak kita tidak usah membahas dokumen atau masa lalu pagi-pagi begini? Aku bekerja setiap hari untuk menghidupi rumah ini, bukan untuk mengurus selembar kertas yang tidak ada artinya." Melati menelan ludah, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Ia sudah hafal pola ini. Setiap kali masa lalu keluarga Danang atau urusan dokumen identitas diungkit, suaminya akan selalu bereaksi defensif. Danang menyambar kunci motor di atas meja, mencium puncak kepala Arya dengan cepat, lalu melangkah keluar rumah tanpa menatap mata Melati. Suara mesin motor menderu dan menjauh, meninggalkan Melati yang meremas kertas tugas Arya dengan perasaan mengganjal. Menjelang siang, terik matahari Jakarta mulai menyengat. Melati menyibukkan diri di butiknya, memotong kain satin pesanan pelanggan, mencoba melupakan pertengkaran pagi tadi. Suara pagar besi dibuka terdengar bersamaan dengan sapaan riang khas Ibu Rini, ibunda Melati. Ibu Rini masuk setelah berbincang cukup lama dengan tetangga di luar pagar. Wanita paruh baya itu membawa rantang berisi opor ayam, meletakkannya di atas meja potong Melati. "Ibu tadi dengar Bu RT memuji suamimu lagi," kata Ibu Rini, merapikan letak rantang dengan senyum bangga. "Katanya Danang itu menantu idaman satu kompleks. Berangkat pagi, pulang tepat waktu, rajin ke masjid, bersih masa lalunya. Kamu itu beruntung sekali, Mel. Banyak perempuan di luar sana yang suaminya bermasalah." Melati mengukur panjang kain tanpa mengangkat wajah. "Iya, Bu. Makanya, kamu harus pandai-pandai melayani suami," Ibu Rini melanjutkan. Nadanya terdengar seperti ceramah rutin. "Jangan sampai dia kecewa di rumah. Laki-laki seperti Danang itu kebanggaan keluarga kita." Melati hanya mengangguk pelan. Pujian ibunya selalu terasa seperti beban kasat mata yang harus ia pikul. Mempertahankan citra keluarga yang sempurna adalah satu-satunya hal yang bisa membuat Ibu Rini tersenyum. Setelah ibunya pulang, Melati kembali merapikan sisa-sisa benang di lantai butik. Terdengar ketukan pelan dari arah pintu depan rumah. Melati mengusap keringat di dahi,
berjalan membuka pintu. Seorang perempuan berdiri di teras. Perempuan itu mengenakan kemeja katun pudar dan rok kain yang ujungnya sedikit berdebu, pertanda perjalanan jauh. Sebuah tas selempang kulit imitasi menggantung erat di bahunya. Kulitnya sedikit gelap karena sengatan matahari, namun sorot matanya tajam dan tegas. "Cari siapa, Mbak?" tanya Melati ramah. Perempuan itu menatap Melati dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengamati pakaian Melati yang bersih dan rapi. "Apa benar ini rumah Danang? Mas Danang yang kerja di bagian administrasi pabrik?" "Benar. Saya Melati, istrinya." "Mbak ini siapa ya? Ada perlu apa dengan Mas Danang?" Otot wajah perempuan itu sedikit menegang, namun suaranya keluar dengan tenang dan dingin. "Saya mencari suami saya, Danang." Hati Melati mencelos sesaat, namun logika rasionalnya mengambil alih. Ia memaksakan senyum tipis, menganggap perempuan ini mungkin salah alamat atau sedang bingung. Melati mempersilakannya masuk ruang tamu, mencoba bersikap sebagai tuan rumah yang baik. "Mbak mungkin salah orang. Mas Danang suami saya. Kami sudah menikah 6 tahun lalu," kata Melati sambil melangkah ke dapur kecil. Ia membuatkan secangkir teh manis hangat, membawanya kembali ke ruang tamu, lalu meletakkannya di atas meja kaca tepat di hadapan tamunya. Perempuan itu sama sekali tidak menyentuh cangkir teh tersebut. Ia menatap lekat-lekat mata Melati, lalu menyebutkan namanya. "Saya Sari." Sari merogoh tas selempangnya yang terlihat penuh. Tangan kasarnya mengeluarkan selembar foto berukuran 4R. Kertas foto itu sudah menguning di bagian tepi. Usianya tidak lagi muda. Sari mendorong foto tersebut melintasi permukaan meja kaca, tepat ke hadapan Melati. Melati menundukkan pandangannya. Matanya terkunci pada gambar di atas meja. Udara di ruang tamu terasa menipis. Di dalam foto itu, Danang berdiri mengenakan beskap hitam dan blangkon. Wajahnya terlihat beberapa tahun lebih muda. Di sebelahnya, Sari berdiri dalam balutan kebaya pengantin tradisional. Mereka berdua memegang buku nikah berwarna merah dan hijau, berpose kaku dengan latar belakang dekorasi pelaminan sederhana khas balai desa. "Foto ini diambil 8 tahun lalu di kampung kami." Suara Sari memecah napas Melati yang tertahan di tenggorokan. "Dia pergi merantau dan belum pernah menceraikan saya." Rasa aman yang selama 6 tahun dibangun Melati hancur berkeping-keping. Pria di foto itu adalah pria yang sama yang memeluknya setiap malam. Pria yang sama yang merengek minta dibuatkan kopi setiap pagi. Pria yang pagi tadi menolak menyebutkan nama kakek dari putra mereka sendiri. Melati mencengkeram lututnya, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Otaknya berpacu mencari kebohongan, mencari celah manipulasi digital pada foto tersebut. Namun matanya tidak bisa membohongi nuraninya. Bukti fisik itu terlalu nyata. Kepalanya terasa pening. Napasnya memburu cepat. Alih-alih mengusir Sari atau menjerit histeris, Melati memilih mengunci emosinya rapat-rapat. Harga dirinya, serta didikan ibunya untuk selalu tampil tenang tanpa celah, mengambil alih kendali otaknya. "Tinggalkan foto ini di sini." Suara Melati keluar dengan nada sangat rendah, hampir berbisik, namun mengikat kuat. "Saya tidak bisa menerima klaim sepihak. Mbak bisa kembali lagi. Saya harus bicara langsung dengan Danang malam ini." Sari mengangguk pelan. Tanpa melirik sedikit pun pada teh hangat yang masih mengepul di atas meja, perempuan itu bangkit berdiri. Ia merapikan tali tasnya, memberikan satu tatapan panjang yang berisi perpaduan antara kelelahan dan tuntutan, lalu berjalan keluar meninggalkan rumah Melati. Sepeninggal Sari, Melati membatalkan semua jadwal ukuran baju pelanggannya. Ia meminta pengasuh untuk membawa Arya bermain di taman kompleks lebih lama, memastikan rumah benar-benar kosong dan tenang. Sore berganti malam. Melati tidak menyalakan satupun lampu di ruang tamu. Ia duduk kaku di sofa, dikelilingi kegelapan yang menyelimuti perabotannya. Jari-jarinya memutih, mencengkeram ujung foto pernikahan usang itu. Ratusan kepingan ingatan berkelebat merobek isi kepalanya. Keengganan Danang pulang kampung. Keengganan mengurus paspor. Kemarahan saat membahas silsilah keluarga. Semua hal yang dulu ia anggap sebagai sifat tertutup suaminya,
kini menjelma menjadi sebuah dinding kebohongan berlapis. Dada Melati terasa seperti dihantam balok beton. Ia menahan gejolak amarah, rasa mual, dan tusukan pengkhianatan yang membakar rongga dadanya. Ia duduk diam, menghitung setiap perputaran waktu di jam dinding. Menjelang pukul 7 malam, mesin motor Danang terdengar menderu memasuki pekarangan. Standar motor diturunkan, diikuti langkah kaki riang menaiki teras. Kunci rumah diputar dari luar. Pintu utama terbuka. Siluet Danang terbentuk dari cahaya lampu teras yang menerobos masuk. "Mel, kok gelap-gelapan begini?" panggil Danang dengan nada ceria. Tangan Danang meraba dinding, menekan saklar. Lampu ruang tamu menyala benderang. Danang melangkah masuk sambil tersenyum lebar, mengangkat sebuah kantong plastik bening. Bau mentega dan coklat menyebar di udara ruangan. "Aku belikan martabak keju kesukaan." Kalimat Danang patah tertahan. Senyum di bibirnya luntur tak bersisa. Di atas sofa, Melati duduk dengan punggung tegak lurus, menatap tajam ke arah suaminya tanpa ekspresi. Tangan Melati terangkat pelan, meletakkan selembar foto usang bergambar pengantin Jawa itu tepat di tengah meja kaca, menunggu jawaban atas masa lalu yang kini duduk manis di ruang tamu mereka. Plastik berisi martabak keju merosot dari genggaman Danang. Suara gedebuk tumpul terdengar saat bungkusan itu menghantam karpet. Sorot mata Danang tajam, menatap lurus pada selembar foto usang yang tergeletak di tengah meja kaca. Langkah panjang suaminya membelah ruang tamu. Danang menyambar foto tersebut sebelum Melati sempat membuka mulut. Urat di pelipis pria itu menonjol. Tangannya mencengkeram tepi kertas foto kuat-kuat. "Dapat dari mana ini?" Suara Danang terdengar parau. "Perempuan bernama Sari datang menemuiku sore tadi," jawab Melati. Ia menahan nada bicaranya agar tetap datar, mengamati setiap inci perubahan raut wajah suaminya. Dia mencari suaminya. Danang membuang muka, menghela napas panjang yang terdengar dipaksakan, lalu tertawa sumbang. Ia melempar foto itu kembali ke atas meja. "Kamu percaya omongan perempuan tidak waras itu? Dia membawa bukti fisik. Mas, mukamu jelas ada di situ." "Ini bukan bukti, Mel." Danang meninggikan suaranya, membuat Melati sedikit memundurkan bahu. Pria itu memejamkan mata, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menurunkan nada suaranya secara drastis. Ia berlutut di sisi sofa, meraih kedua tangan Melati dan menggenggamnya erat. "Dengar," kata Danang, menatap tepat ke manik mata istrinya. "Sari itu kerabat jauh di kampung. Dia punya masalah mental, terobsesi padaku sejak kami masih muda. Foto ini cuma hasil editan, atau sisa properti acara sandiwara desa belasan tahun lalu. Aku bahkan tidak ingat kapan pastinya." Melati memandangi wajah pria di hadapannya. Sentuhan tangan Danang begitu familiar dan hangat. Ada bagian dari diri Melati yang ingin sekali mempercayai argumen tersebut. "Kalau dia memang cuma kerabat jauh, kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu selalu marah setiap kali aku membahas keluargamu di kampung?" Danang mengusap punggung tangan Melati dengan ibu jarinya, memberikan rasa aman palsu. "Karena orang-orang seperti dia hanya akan merepotkan kita. Aku datang ke Jakarta untuk memutus rantai kemiskinan dan masalah di sana. Aku cuma mau fokus pada keluarga kita. Kamu dan Arya." Danang tersenyum. Senyum lembut yang selalu berhasil menenangkan hati Melati selama 6 tahun pernikahan mereka. "Bulan depan kita jadi liburan keluarga. Aku akan urus pembuatan paspor kita secepatnya. Kita tinggalkan urusan orang kampung yang tidak jelas ini, ya?" Melati menelan ludah. Janji liburan dan pengurusan dokumen keluarga yang selalu tertunda kini disodorkan kepadanya sebagai alat tawar. Keinginan untuk mempertahankan keutuhan dunianya membuat Melati mengangguk pelan. Keesokan paginya, rasa mengganjal di dada Melati belum juga menguap. Ia menuangkan teh kamomil ke dalam cangkir ibunya, Ibu Rini, yang datang berkunjung. Dengan suara pelan, Melati menceritakan kedatangan Sari dan reaksi Danang semalam, berharap mendapat pandangan objektif atau sekadar dukungan moral. Ibu Rini meletakkan cangkirnya dengan sedikit bantingan di atas meja makan. "Kamu ini kurang bersyukur atau bagaimana, Mel?
Bu, perempuan itu datang langsung ke rumah kita. Dia membawa foto pernikahan. Lalu kamu lebih percaya perempuan antah berantah daripada suamimu sendiri? Nada bicara Ibu Rini meninggi, menyiratkan ketidaksukaan. Danang itu sudah bekerja keras membelikan rumah ini, menafkahimu, menyekolahkan cucuku di tempat mahal. Laki-laki sukses wajar punya orang-orang masa lalu yang iri dan ingin menumpang hidup. Melati meremas ujung celemek yang ia kenakan. Tapi foto itu kelihatan sangat asli. Kalaupun asli, itu kan masa lalu. Danang memilih kamu. Keluarga kita sudah dipandang baik dan terhormat oleh tetangga. Jangan sampai kamu sendiri yang merusaknya dengan pikiran-pikiran curiga. Ibu Rini berdiri, menepuk bahu Melati dengan keras. Tugasmu sekarang melayani suami lebih baik lagi. Buatkan makanan kesukaannya. Rapikan rumahnya. Jangan buat dia jengkel. Melati menatap punggung ibunya yang berjalan keluar menuju teras. Tekanan untuk mempertahankan citra keluarga sempurna versi ibunya menancap kuat di benaknya. Ia tidak punya sekutu untuk mengurai masalah ini. Sore harinya, Melati menjalankan saran ibunya, meski setengah hati. Ia membersihkan rumah lebih teliti dari biasanya. Menyapu debu hingga ke sudut-sudut ruang kerja Danang. Ruangan kecil itu jarang ia sentuh karena suaminya sangat tidak suka barang-barangnya dipindahkan. Melati merapikan tumpukan map di atas meja kerja, lalu mengelap laci kayu di bagian paling bawah. Ujung kain lapnya tersangkut pada sebuah benda logam yang dingin. Ia menunduk. Sebuah gembok kuningan baru terpasang di laci tersebut. Melati menarik gagang laci. Terkunci rapat. Baru kemarin ia membersihkan area ini dan laci itu tidak memiliki gembok. Selama 6 tahun mereka menikah, tidak pernah ada satupun bagian dari rumah ini yang dikunci darinya. Udara di ruang kerja terasa menipis. Janji liburan, alasan sandiwara desa, dan senyum lembut Danang semalam terasa seperti racun manis di ingatan Melati. Suaminya menyembunyikan sesuatu secara fisik, tepat di dalam rumah ini. Melati melepaskan kain lapnya ke lantai. Keputusan itu lahir detik itu juga. Ia tidak bisa lagi menuruti saran ibunya untuk menjadi istri buta, dan ia menolak termakan manipulasi suaminya. Ia harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus masuk ke dalam laci itu. Malam harinya, Melati memasang topeng yang sempurna. Saat Danang pulang, ia menyambut suaminya dengan senyum lebar. Ia menghidangkan makan malam hangat, mendengarkan cerita Danang tentang pekerjaan dengan antusiasme buatan. Saat Danang menyinggung lagi soal rencana pembuatan paspor, Melati hanya tertawa kecil dan mengangguk setuju, menyimpan rapat-rapat kecurigaannya. Jarak emosional antara mereka semakin melebar seiring dengan setiap suapan nasi yang mereka makan. Melati menatap wajah suaminya lekat-lekat, merekam setiap gerak-gerik, mencari-cari kebohongan lain di balik lipatan mata dan senyum tenang pria itu. Kedamaian mentalnya lenyap. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Tengah malam turun menyelimuti rumah. Di dalam kamar utama, Danang tertidur lelap dengan napas teratur. Melati berbaring miring, memunggungi suaminya. Matanya terbuka lebar di tengah kegelapan. Pikirannya terus berputar pada gembok kuningan di ruang kerja. Ia merencanakan cara untuk membuka laci tersebut tanpa meninggalkan jejak atau menimbulkan kecurigaan suaminya esok hari. Di atas nakas samping tempat tidur, telepon genggam Danang bergetar 1 kali. Cahaya layarnya menerangi sebagian dinding kamar yang gelap. Melati menahan napas. Ia memutar tubuhnya perlahan, memastikan Danang tidak mengubah posisi tidurnya. Tangan Melati meraba nakas, meraih telepon genggam tersebut. Layar benda itu terkunci, namun sebuah pesan singkat muncul sebagai notifikasi dari nomor tanpa nama. Mata Melati membaca deretan huruf yang menyala di layar tersebut. Aku beri waktu sampai besok. Pesan singkat di layar telepon genggam Danang terus membayangi pikiran Melati hingga fajar menyingsing. Aku beri waktu sampai besok. Kalimat itu menggerogoti sisa jam tidurnya. Matahari mulai menyusup lewat celah gorden kamar. Namun rasa dingin masih menjalari tengkuk Melati. Di kamar mandi, suara gemercik air pancuran terdengar keras. Danang sedang mandi, menjalankan rutinitas paginya sebelum berangkat kerja.
Melati beranjak dari tempat tidur. Tangannya sedikit bergetar saat meraba saku celana panjang yang semalam dikenakan suaminya. Ia menarik keluar sebuah gantungan kunci kulit. Di antara kunci motor dan kunci pintu rumah, terselip satu kunci kuningan berukuran paling kecil. Kunci laci ruang kerja. Napas Melati tertahan saat ia melepaskan kunci kecil itu dari ringnya. Ia meraih kardigan, melangkah cepat menyusuri jalan kompleks menuju kios pembuat kunci yang sudah buka sejak subuh. Udara pagi yang lembab menabrak wajahnya. Ia meletakkan selembar uang pecahan besar di atas meja kios, meminta si tukang kunci mempercepat pekerjaannya tanpa banyak tanya. Kurang dari 10 menit, sebuah kunci duplikat yang masih berbau logam tajam sudah berada di genggamannya. Melati bergegas kembali ke rumah, menyelipkan kunci asli kembali ke gantungan kulit suaminya tepat sebelum suara air di kamar mandi berhenti. Danang keluar dengan handuk melilit pinggang, menyisir rambut basahnya, tidak melihat adanya perubahan. Danang berangkat kerja dengan rutinitas kecupan singkat di puncak kepala Arya, meninggalkan Melati yang kini harus menghadapi realitas butiknya. Pesanan seragam kebaya brokat untuk panitia pernikahan seorang pelanggan penting harus selesai akhir pekan ini. Melati menggelar lembaran kain brokat Prancis berwarna salem di atas meja potong. Pikirannya melayang. Ancaman dalam pesan singkat semalam dan gembok di laci Danang saling bertabrakan di kepalanya. Tangan Melati menggerakkan gunting kain menyusuri garis kapur pola. Perhatiannya terpecah pada suara motor yang melintas di depan rumah. Mengira itu adalah perempuan bernama Sari. Guntingan Melati meleset jauh. Pisau gunting itu membelah bagian tengah motif utama kain brokat yang harganya jutaan rupiah. Lonceng pintu butik berdering nyaring. Pelanggan pentingnya datang lebih awal untuk memeriksa progres jahitan. Wanita itu menatap gaun yang salah potong di atas meja dengan dahi berkerut tajam. Adu mulut tidak terhindarkan. Melati menundukkan kepala, menerima rentetan keluhan dan protes. Pelanggan itu membatalkan seluruh pesanan panitia keluarganya, menuntut pengembalian uang muka, dan meminta ganti rugi atas kain yang rusak saat itu juga. Melati membuka laci kasir butiknya dengan tangan lemas. Ia menguras hampir seluruh sisa uang operasional bulan ini, memasukkannya ke dalam amplop putih, dan menyerahkannya kepada pelanggan tersebut. Kerugian finansial ini menghantam dadanya telak. Tabungan butik menipis drastis, sementara ancaman dari masa lalu suaminya mengintai dari luar pagar rumah. Menjelang sore, setelah Arya tertidur pulas di kamarnya, Melati melangkah masuk ruang kerja Danang. Jantungnya berdetak kencang, memompa darah hingga ke ujung jemari. Ia mengeluarkan kunci duplikat dari saku roknya, memasukkannya ke lubang gembok kuningan di laci bawah meja. Terdengar bunyi klik pelan. Gembok itu terbuka. Melati menarik laci tersebut. Bau kertas usang menguar. Di bawah tumpukan map tagihan listrik, matanya menangkap sebuah buku tabungan biru yang ujungnya sudah terlipat. Ia meraih buku itu. Ingatannya mundur ke beberapa bulan lalu, saat ia membersihkan ruangan ini dan menemukan buku yang sama tergeletak di atas meja. Waktu itu, Danang langsung merebutnya dengan nada tinggi, beralasan buku itu adalah barang peninggalan almarhum temannya yang tertinggal. Melati membuka halaman pertama. Nama pemilik rekening yang tertera di sana bukan nama teman Danang, melainkan sebuah nama yang tidak ia kenal. Lembar demi lembar ia buka. Terdapat deretan angka mutasi yang dicetak rapi oleh pihak bank. Mata Melati menelusuri kolom debit. Setiap tanggal 15, ada penarikan tunai atau transfer keluar dalam jumlah yang hampir menyamai setengah dari gaji bulanan Danang. Aliran dana rahasia ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, menguras ekonomi rumah tangga mereka dari dalam. Uang yang seharusnya bisa membesarkan butik atau menjadi tabungan pendidikan Arya, mengalir secara rutin tanpa sisa. Deru mesin motor terdengar memasuki pekarangan rumah. Melati tersentak hebat. Danang pulang jauh lebih awal dari biasanya. Suara standar motor diturunkan bergema hingga ke dalam telinganya. Kepanikan menyergap Melati. Ia menyambar selembar kertas bon kosong dan sebuah pulpen dari atas meja kerja. Dengan napas memburu, ia menyalin nomor rekening dari buku tabungan itu secepat mungkin. Suara anak kunci pintu depan diputar dari luar. Langkah kaki Danang terdengar memasuki ruang tamu. Melati melempar buku tabungan itu kembali ke dalam laci,
mendorongnya kuat-kuat, lalu menekan tuas gembok hingga terkunci rapat. Ia meremas kertas bon itu dan memasukkannya ke dalam saku rok. Pintu ruang kerja terbuka berderit. Danang berdiri di ambang pintu, masih mengenakan jaket kantornya. Matanya menyipit menatap Melati yang berdiri canggung di dekat meja. "Sedang apa kamu di sini?" Suara Danang terdengar berat dan menyelidik. "Membersihkan debu," jawab Melati cepat. Tangannya meraih kemoceng di atas rak buku. "Kamu pulang cepat sekali, Mas. Kepalaku pusing. Aku butuh istirahat." Danang melangkah masuk. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Pandangannya berhenti sejenak di area laci bawah meja, memastikan semuanya tidak berubah, sebelum akhirnya berbalik keluar menuju kamar mandi. Jarak emosional di antara mereka terasa semakin tebal, membentang seperti jurang dingin yang diisi oleh kecurigaan. Malam harinya, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah. Di ruang tengah, Melati duduk di atas karpet sambil memeluk erat tubuh Arya yang sedang asyik menonton televisi. Tangan kanannya meremas kertas bon berisi deretan angka di dalam sakunya. Beban kerugian butik yang terjadi siang tadi memberat di pundaknya, berpadu dengan kenyataan pahit bahwa suaminya menghamburkan uang keluarga secara sembunyi-sembunyi. Ia harus tahu siapa penerima aliran dana ini. Kepastian adalah satu-satunya hal yang bisa membuat pikirannya tetap waras. Melati mengecup pipi Arya, berpesan pada pengasuhnya untuk menjaga putranya sebentar. Ia meraih payung dan dompetnya. Melati berjalan menembus gerimis menuju minimarket di depan kompleks perumahan. Sebuah mesin ATM berdiri menyala di sudut ruangan yang sepi. Melati memasukkan kartu debitnya, menekan nomor PIN dengan jari yang sedingin es. Ia memilih menu transfer. Kertas bon lecek itu ia buka. Matanya menatap layar, mencocokkan setiap digit angka yang ia tekan dari catatan tersebut. Nominal asal ia masukkan hanya untuk memancing informasi penerima sebelum proses transfer diselesaikan. Layar mesin ATM memproses permintaannya. Tulisan, "Harap tunggu," berkedip beberapa kali. Sebuah halaman konfirmasi muncul, menampilkan data rekening tujuan. Jari Melati terhenti di udara. Matanya terkunci pada baris nama penerima yang tercetak jelas di layar dengan huruf kapital. Sari Budiarti. Deretan huruf kapital yang menyala di layar mesin ATM itu terus membakar pelupuk mata Melati. Menolak pudar meski matahari pagi telah menerobos masuk melalui celah gorden kamarnya. Sari Budiarti. Nama yang tertera sebagai penerima aliran dana rahasia suaminya selama bertahun-tahun. Nama perempuan yang kemarin sore duduk di ruang tamunya membawa selembar foto pernikahan. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Melati berdiri di depan kompor, mengaduk nasi goreng di atas wajan dengan gerakan mekanis. Pandangannya sesekali melirik kalender dinding di dekat kulkas. Angka 15 dilingkari dengan spidol merah. Hari ini adalah hari jadwal rutin mutasi di buku tabungan biru yang ia temukan di laci terkunci itu. Langkah kaki Danang terdengar memasuki dapur. Suaminya sudah rapi dengan kemeja katun dan jaket motornya. Aroma parfum pria itu, yang dulu selalu memberikan ketenangan, kini terasa menusuk penciuman Melati seperti bau kebohongan yang disemprotkan untuk menutupi kebusukan. "Mas lembur hari ini, Mel." Suara Danang mengalun datar, tanpa beban, saat ia menarik kursi meja makan dan duduk. Ia menyendok nasi goreng ke piringnya sendiri. Rekapitulasi pertengahan bulan selalu panjang. Ada banyak data pabrik yang harus dicocokkan. Melati meletakkan spatula di atas meja konter. Ia menatap punggung suaminya lekat-lekat. Alasan lembur di setiap tanggal 15 sudah menjadi rutinitas bulanan yang tidak pernah ia pertanyakan selama 6 tahun terakhir. Danang selalu pulang menjelang tengah malam, tanpa kelelahan, mengklaim bekerja keras demi keluarga. Namun anehnya tidak pernah ada uang lembur yang masuk rekening rumah tangga mereka. "Iya, Mas," jawab Melati pelan. Ia menuangkan air putih ke dalam gelas dan meletakkannya di dekat piring suaminya, menjaga ekspresi wajahnya agar tetap datar. "Hati-hati di jalan." Danang mengunyah makanannya dengan tenang, mengangguk kecil tanpa menatap mata Melati. Pria itu menyantap sarapannya dengan sangat wajar, seolah beban kebohongan yang ia pikul tidak memiliki berat sama sekali. 1 jam setelah motor Danang meninggalkan pekarangan,
Melati mengemas beberapa potong pakaian Arya ke dalam tas punggung kecil. Ia memakaikan sepatu putranya dengan tangan yang sedikit dingin. Ia harus membuktikan sendiri kemana arah perginya uang tersebut hari ini. Melati mengemudikan mobilnya menuju rumah Ibu Rini. Setibanya di sana, ibunya menyambut Arya dengan pelukan hangat di teras depan. "Tumben pagi-pagi sekali titip Arya?" tanya Ibu Rini sambil mengusap rambut cucunya. "Melati harus ke pasar Majestic, Bu. Ada pesanan kain brokat yang salah potong kemarin. Harus cepat diganti sebelum pelanggan mengamuk." "Mungkin agak sore baru selesai," jawab Melati. Alasan itu separuh benar. Kerugian butiknya kemarin memang nyata. Namun tujuannya hari ini jauh dari sekadar mencari kain. "Ya sudah, kerja yang benar. Tadi ibu lihat Danang berangkat pagi sekali. Dia lembur lagi tanggal 15 ini." "Iya, Bu." Ibu Rini tersenyum bangga, menepuk lengan Melati. "Nah, kamu lihat sendiri kan? Suamimu itu banting tulang. Kalau dia pulang malam, siapkan air hangat dan makanan enak. Laki-laki pekerja keras begitu pantang dicurigai macam-macam. Berdosa kamu kalau masih memikirkan omongan perempuan gila kemarin itu." Perut Melati melilit mendengar nasihat itu. Kata-kata ibunya terasa seperti garpu yang menggores piring porselen. Melati hanya menganggukkan kepala singkat, berpamitan, lalu bergegas masuk kembali ke dalam mobilnya. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 4 sore saat Melati memarkir kendaraannya sekitar 50 meter dari gerbang luar pabrik tempat Danang bekerja. Ia membiarkan mesin mobil menyala, menjaga suhu penyejuk udara agar kaca tidak berembun. Matanya awas mengawasi gerbang besi bercat biru di ujung jalan. Tepat pukul 4:30, deretan motor karyawan mulai berhamburan keluar. Melati mencondongkan tubuhnya ke depan. Siluet Danang dengan jaket hitam dan helm abu-abunya muncul membelah keramaian. Pria itu mengarahkan motornya bukan ke jalur pulang, melainkan memutar ke arah jalan lingkar luar yang mengarah ke pinggiran kota. Melati memasukkan persneling, menginjak pedal gas, dan mulai membuntuti suaminya. Ia menjaga jarak aman, membiarkan 2 atau 3 kendaraan berada di antara mobilnya dan motor Danang. Jantung Melati berdetak memburu setiap kali lampu lalu lintas berubah merah, takut kehilangan jejak di tengah kemacetan sore Jakarta. Setelah hampir 40 menit perjalanan, motor Danang melambat. Pria itu berbelok ke sebuah area warung tenda semi permanen yang berdiri di pinggir jalan raya berdebu, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Suara deru truk-truk besar mendominasi tempat itu. Melati menepikan mobilnya di balik sebuah mobil box sewaan yang sedang parkir, mendapatkan sudut pandang yang jelas ke arah warung tanpa terlihat mencolok. Danang mematikan mesin motornya, membuka helm, lalu berjalan menuju sebuah meja kayu panjang di sudut warung. Ia memesan segelas kopi panas dan duduk menunggu. Tidak sampai 5 menit kemudian, sebuah motor bebek tua yang bodinya sudah kusam merapat ke depan warung. Seorang pria paruh baya berkemeja batik usang turun dari motor tersebut. Pria itu melepaskan helm pelindung kepalanya, memperlihatkan rambut yang mulai memutih. Tangan Melati yang mencengkeram setir kemudi terasa kebas. Udara di dalam kabin mobil seakan tersedot habis. Pria yang baru saja duduk berhadapan dengan Danang itu adalah Pak Budi, paman kandung Danang. Satu-satunya kerabat dari pihak suami yang tinggal di Jakarta, yang hadir sebagai wali dan wakil keluarga saat mereka melangsungkan pernikahan 6 tahun lalu. Pria pensiunan yang selama ini sangat Melati hormati karena selalu bertutur kata lembut, sering menasihatinya soal pentingnya kejujuran, dan rajin membawakan buah tangan setiap kali berkunjung. Pria yang sama yang selalu pamit lebih awal setiap kali keluarga besar Melati mulai membicarakan dokumen akta kelahiran atau kartu keluarga. Di balik kaca mobil, Melati menyaksikan Danang merogoh saku dalam jaketnya. Suaminya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tertutup rapat. Amplop yang sangat mirip dengan wadah uang tunai yang menguras kas butik Melati kemarin sore. Danang menyerahkan amplop itu kepada Pak Budi. Pak Budi menerimanya dengan anggukan pelan, membuka sedikit ujung amplop untuk memastikan isinya, lalu memasukkannya ke dalam tas selempang kulit miliknya. Mereka berbincang sebentar. Wajah Danang terlihat tegang sementara Pak Budi menepuk-nepuk punggung tangan keponakannya itu, seolah memberikan ketenangan. Panas menjalar ke seluruh permukaan wajah Melati.
Dorongan untuk membuka pintu mobil, berlari menyeberang jalan, dan membalikan meja kayu itu terasa begitu kuat. Ia ingin meneriaki mereka, menuntut penjelasan atas pengkhianatan berlapis yang dilakukan di belakang punggungnya. Seluruh rasa hormatnya pada Pak Budi runtuh menjadi debu. Sang paman ternyata bukan sekadar saksi pasif, melainkan kaki tangan yang bersekongkol menjaga roda kebohongan suaminya tetap berputar. Namun, bagian rasional dalam otak Melati, yang sudah terlatih menghadapi klien dan perhitungan bisnis butiknya, menahan kakinya di atas pedal rem. Melabrak mereka di tempat umum tanpa persiapan hanya akan membuat Danang mengelak dan mencari 1000 alasan baru. Argumen, kerabat jauh, yang Danang gunakan semalam sudah hancur lebur di matanya. Tapi ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk oleh Ibu Rini. Melati meraih telepon genggam dari kursi penumpang. Ia mengarahkan kamera ke arah meja di warung tenda tersebut, memperbesar jarak pandang layarnya hingga wajah Danang, Pak Budi, dan tas selempang berisi amplop itu terlihat jelas. Jari Melati menekan tombol rana berkali-kali. Gambar-gambar itu tersimpan rapi dalam galerinya, menjadi saksi bisu kebusukan mereka. Di seberang jalan, pertemuan singkat itu berakhir. Danang berdiri, mencium tangan pamannya, lalu berjalan kembali ke motornya. Pak Budi menyalakan mesin motor bebek tuanya, melaju ke arah yang berlawanan. Melati menjatuhkan telepon genggamnya ke pangkuan. Pertahanannya hancur. Ia menundukkan kepala, membenamkan wajahnya di atas lingkar kemudi. Tangisnya pecah tertahan di dalam ruang kabin yang kedap suara. Rasa sakit dari pengkhianatan ini terasa jauh melampaui urusan uang. Kesendiriannya menganga lebar. Suaminya menipunya, pamannya bersekongkol, dan ibunya sendiri terus menekannya untuk menjadi istri yang buta. Beberapa menit berlalu hanya dengan isak tangis yang menyesakkan dada. Melati menarik napas panjang dan bergetar, memaksa paru-parunya terisi udara. Ia mengusap kasar air mata yang membasahi pipinya dengan punggung tangan, lalu meraih tuas persneling. Saat mobilnya mulai melaju pelan meninggalkan tempat persembunyiannya, pandangan Melati menyapu trotoar jalan yang mengarah ke warung tenda tadi. Di dekat tiang listrik, tak jauh dari tempat Danang memarkir motornya sebelumnya, seorang perempuan berdiri mematung. Perempuan itu mengenakan kemeja katun pudar dan rok kain, dengan tas selempang kulit imitasi menggantung erat di bahunya. Seri. Mata perempuan desa itu menatap tajam ke arah jalan raya, tepat di titik di mana Danang dan Pak Budi baru saja berpisah. Melati menahan napasnya. Sari tidak sekadar datang meminta kejelasan. Perempuan itu juga sedang melacak kebohongan suaminya. Mereka berdua, dari dua dunia yang berbeda, berdiri di atas puing-puing kebohongan dari laki-laki yang sama. Bayangan perempuan berkemeja katun pudar itu terus melekat di retina Melati. Dari balik kaca mobilnya yang perlahan melaju, Melati terus mengawasi langkah Sari. Perempuan desa itu berjalan gontai meninggalkan area tiang listrik, berbelok masuk ke sebuah gang sempit berbatu di samping deretan ruko kosong, tak jauh dari warung tenda tempat Danang dan Pak Budi bertemu. Napas Melati berembus cepat. Rasa takut dan amarah bercampur menjadi satu, mendorongnya melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menepikan mobilnya di depan sebuah kios rokok, menurunkan kaca jendela, dan memanggil bapak tua penjaga kios tersebut. Dengan suara bergetar yang berusaha ia tutupi, Melati mendeskripsikan ciri-ciri Sari. Bapak tua itu mengangguk, menunjuk ke arah gang sempit tadi, menyebutkan sebuah nama penginapan murah berselubung ket kusam di ujung jalan tembusan. Informasi itu sudah cukup. Melati menginjak pedal gas dalam-dalam, mengarahkan mobilnya membelah kemacetan sore Jakarta menuju rumah. Pikirannya buntu. Logikanya tertutup oleh kepanikan. Ia harus menyingkirkan perempuan itu dari kehidupannya secepat mungkin. Danang sudah membohonginya, Pak Budi berkhianat, dan masa lalu suaminya ternyata jauh lebih gelap dari sekadar keengganan mengurus dokumen. Namun, di atas semua kekacauan itu, Melati masih memiliki Arya. Ia masih memiliki citra keluarga yang selalu dibanggakan ibunya. Ia tidak siap kehilangan status quo tersebut. Tiba di rumah, Melati bergegas masuk melalui pintu butik. Ruangan itu sepi. Karyawannya sudah pulang. Melati melangkah ke balik meja kasir, berjongkok di depan sebuah brankas baja kecil yang tertanam di sudut kabinet.
Jari-jarinya yang sedingin es memutar kombinasi angka. Terdengar bunyi klik. Pintu brankas terbuka. Melati menarik keluar seluruh ikatan uang tunai yang tersimpan di sana. Uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang disusun rapi. Ini adalah seluruh tabungan operasional butiknya. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk menutupi kerugian fatal akibat kain brokat yang salah potong kemarin, sekaligus modal untuk membeli bahan pesanan bulan depan. Ia meraup semuanya, memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat besar dengan tangan gemetar. Lonceng pintu butik berdering nyaring. Melati tersentak, menjatuhkan beberapa lembar uang ke lantai. Ibu Rini berdiri di ambang pintu, menuntun Arya yang baru saja dijemput dari taman kanak-kanak. Mata wanita parubaya itu langsung tertuju pada tumpukan uang di pangkuan Melati, lalu beralih ke pintu brankas yang menganga lebar. "Sedang apa kamu, Mel? Kenapa bongkar brankas sore-sore begini?" Suara Ibu Rini terdengar menyelidik. Langkahnya mendekat ke meja kasir. Melati menelan ludah, buru-buru memungut uang di lantai dan menjejalkannya ke dalam amplop. "Ini untuk ekspansi bisnis, Bu. Melati harus membayar uang muka mesin jahit baru malam ini juga. Pemasoknya minta pembayaran tunai." Ibu Rini mengerutkan dahi. Ia menatap lekat-lekat mata putrinya. "Ekspansi bisnis? Kondisi butikmu sedang sepi begini kok nekat beli mesin baru? Kamu tidak sedang menyembunyikan masalah dari suamimu, kan?" "Tentu tidak, Bu. Mas Danang sudah tahu." Dusta Melati lancar. Meski jantungnya berdebar sangat keras hingga nyaris melompat dari rongga dadanya. Ibu Rini menghela napas, terlihat belum sepenuhnya yakin, namun ia memilih tidak mendebat lebih panjang. "Terserah kamu. Uang usahamu sendiri. Tapi ingat, jangan sampai urusan butik mengganggu tugas utamamu di rumah. Danang itu laki-laki baik. Jangan buat dia pusing dengan urusan pekerjaanmu. Jaga nama baik keluarga kita." Kalimat ibunya terasa seperti cambuk yang melecut punggung Melati. Tekanan untuk selalu tampil sempurna membuatnya semakin mantap pada keputusannya. Ia meminta pengasuh membawa Arya ke dalam rumah, lalu bergegas kembali ke mobilnya, meninggalkan Ibu Rini yang menatap kepergiannya dengan raut wajah penuh tanda tanya. Langit Jakarta mulai menggelap saat Melati memarkir mobilnya di depan losmen murah yang ditunjuk bapak penjaga kios tadi. Bau pesing dan asap rokok menyambutnya di lorong sempit bangunan tersebut. Melati melangkah dengan dagu terangkat, mencengkeram amplop coklat di tangannya, mencari nomor kamar yang diarahkan oleh resepsionis di lantai bawah. Di depan pintu kayu lapuk bernomor 7, Melati mengetuk keras. Pintu terbuka pelan. Sari berdiri di sana, masih mengenakan kemeja katun pudar yang sama. Raut kelelahan tergambar jelas di wajah perempuan itu. Namun matanya tetap menyorotkan ketegasan. Melati tidak menunggu dipersilakan masuk. Ia melangkah menerobos ambang pintu, membuat Sari harus mundur beberapa langkah ke dalam kamar sempit yang hanya berisi kasur tipis dan kipas angin kecil. "Saya tahu kamu mengikuti suami saya sore tadi." Melati membuka suara, nadanya tajam dan penuh tekanan. Ia menatap sekeliling kamar dengan tatapan merendahkan, lalu kembali menatap Sari. "Berapa yang kamu mau? Berapa harga yang harus saya bayar supaya kamu berhenti memeras keluarga saya?" Sari mengernyitkan dahi. "Memeras? Jangan berpura-pura." Suara Melati meninggi, memantul di dinding kamar yang sempit. "Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan foto editan itu, atau cerita sandiwara apa yang kamu karang bersama paman suamiku. Tapi saya tidak akan membiarkan kamu menghancurkan rumah tangga saya. Suami saya sudah menceritakan semuanya." Melati mengangkat amplop coklat tebal itu dan menjatuhkannya ke atas kasur tipis di dekat Sari. Bunyi gedebuk pelan terdengar saat amplop berisi seluruh bantalan dana usahanya itu mendarat. "Di dalam situ ada uang yang jauh lebih besar dari yang selalu suamiku berikan padamu lewat pamannya," kata Melati. Suaranya bergetar menahan luapan emosi. "Ambil uang itu. Kembalilah ke kampungmu. Jangan pernah menginjakan kaki di Jakarta lagi, dan jangan pernah mendekati Arya atau Mas Danang." Sari tidak melihat ke arah amplop itu. Perempuan desa tersebut justru menatap lurus ke mata Melati. Tidak ada kemarahan dalam tatapan Sari, melainkan sebuah pengamatan yang tajam.
Sari melihat jemari Melati yang gemetar, napasnya yang memburu, dan kilat kepanikan di balik riasan wajahnya yang rapi. Sari menangkap kebenaran pahit itu. Perempuan di hadapannya ini sedang ketakutan, sangat rapuh, dan rela mengorbankan apa saja demi melindungi laki-laki pengecut yang telah menghancurkan hidup mereka berdua. "Bawa pulang uangmu," balas Sari dengan suara rendah dan tenang. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang laki-laki yang kamu sebut suami itu." "Saya tahu cukup banyak untuk melindungi keluarga saya dari penipu sepertimu," sahut Melati angkuh. Ia memutar tubuhnya, melangkah keluar dari kamar kusam itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan seluruh tabungan butiknya tergeletak di atas kasur. Melati mengemudikan mobilnya pulang dengan perasaan menang yang semu. Ia merasa berhasil membeli keamanan keluarganya, menutup rapat aib yang mengancam rumah tangganya. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam butiknya yang gelap, realitas menghantamnya telak. Brankas bajanya kosong melompong. Uang muka pelanggan tidak bisa dikembalikan. Bahan kain tidak bisa dibeli. Melati baru saja mendorong satu-satunya sumber kemandirian finansialnya ke tepi jurang kebangkrutan, demi menutupi kebohongan seorang suami yang mengkhianatinya. Malam semakin larut. Melati duduk di ruang tamu, mendengarkan suara gemercik air dari kamar mandi. Danang sedang membersihkan diri setelah pulang bekerja. Hidup dalam rutinitas normal seolah tak ada yang terjadi. Melati memeluk lututnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengorbanannya hari ini akan sepadan. Suara gedoran keras menghantam pintu depan rumah. Pukulan kayu yang bertalu-talu memecah keheningan malam. Melati berdiri. Jantungnya berpacu cepat. Ia melangkah ragu menuju pintu utama, memutar kunci, dan menarik gagang pintu. Cahaya lampu teras jatuh menerangi wajah tamu di luar sana. Sari berdiri tegak dengan napas terengah. Di tangan kanannya, perempuan itu mencengkeram kuat amplop coklat tebal milik Melati, mengangkatnya tinggi-tinggi di udara, bersiap melemparkan uang sogokan itu tepat ke wajah sang nyonya rumah. Angin malam berembus membawa hawa dingin saat Melati menarik gagang pintu utama. Di teras, Sari berdiri tegak dengan napas terengah. Tangan kanannya mencengkeram erat amplop coklat berisi seluruh tabungan butik Melati. Sari melangkah maju, melewati garis batas pintu tanpa permisi. Perempuan desa itu melemparkan amplop tebal tersebut. Bungkusan mendarat keras di atas meja kaca ruang tamu, menjatuhkan secari kertas truk belanja ke atas karpet. "Simpan uangmu." Suara Sari mengiris keheningan. "Kamu pikir penderitaan keluargaku bisa diselesaikan dengan uang sogokan?" Suara derit pintu kamar mandi terbuka dari lorong dalam. Danang muncul dengan handuk kecil menggantung di leher. Rambutnya masih basah. Langkah kakinya terhenti seketika. Wajah suaminya memucat, nyaris seputih kapas. Matanya menatap horor pada tamu yang berdiri di ruang tamunya. Sari sama sekali tidak menoleh ke arah suaminya. Ia membuka resleting tas selempang kulitnya yang kusam. Tangannya menarik dua buah buku kecil bersampul merah dan hijau. Lambang Garuda berlapis emas yang mulai memudar tercetak jelas di bagian depan sampul. Sari meletakkan kedua buku resmi keluaran negara itu tepat di sebelah amplop uang. Melati menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih buku bersampul hijau tersebut. Jari-jarinya meraba tekstur sampul yang khas. Lembar demi lembar ia buka. Pas foto Danang dan Sari terpampang berdampingan, ditimpa stempel resmi kantor urusan agama lengkap dengan tanda tangan petugas, tanggal, dan nomor seri yang sah. Bukti ini bukan sekadar foto usang yang bisa disangkal sebagai properti sandiwara balai desa. Ini adalah dokumen hukum negara. Paru-paru Melati terasa menyempit. Ia menatap Danang, menuntut penjelasan melalui sorot matanya. Pria itu memalingkan wajah, mengusap kasar pelipisnya, tak sanggup membalas tatapan istrinya. 8 tahun lalu, Sari bersuara. Nadanya syarat akan kelelahan bertahun-tahun. Dia menjaminkan sertifikat tanah milik orang tuaku kepada lintah darat di kampung demi modal usahanya. Saat panen gagal dan utang itu membengkak, dia lari ke Jakarta. Dia meninggalkan aku dan keluargaku menghadapi ancaman rentenir setiap hari. Melati mencengkeram ujung meja. Lalu, uang yang selalu dia kirim setiap tanggal 15 lewat Pak Budi. Itu cuma cukup untuk membayar bunga utangnya, jawab Sari getir.
Paman suamimu itu tahu semuanya. Dia yang mengatur pengiriman uang secara rahasia supaya keberadaan Danang tidak terlacak oleh penagih utang. Rangkaian kejadian berkelebat di benak Melati. Keengganan Danang membuat paspor keluarga untuk liburan mereka. Penolakan kerasnya saat membahas silsilah untuk tugas sekolah Arya. Kemarahan yang selalu meledak setiap kali dokumen identitas dan administrasi disinggung. Melati meletakkan buku nikah sari. Ia berbalik dan berlari menuju kamar utama. Langkahnya tergesa menarik kursi rias, memanjat untuk menggapai bagian atas lemari pakaian, menyeret turun sebuah kotak besi penyimpan dokumen keluarga. Tangannya membongkar paksa tumpukan map plastik hingga menemukan berkas pendaftaran pernikahan mereka 6 tahun lalu. Ia menarik keluar lembar demi lembar. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Danang, kartu keluarga, dan surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Melati memindai rentetan angka di sudut atas kertas. Nomor seri registrasi yang tertera di sana memiliki format tahun yang tidak sinkron dengan tanggal cetak. Jenis huruf pada stempel kelurahan juga terlihat lebih tebal dan kasar dibandingkan dengan dokumen resmi pada umumnya. Kakinya terasa lunak. Melati melangkah gontai kembali ke ruang tamu, membawa lembaran kertas tersebut. Ia melempar berkas administrasi suaminya tepat ke dada Danang. Lembaran kertas itu berserakan di lantai. "Jelaskan surat-surat ini, Mas," desis Melati. Napasnya memburu, menahan hantaman emosi di dadanya. Danang perlahan berlutut, memunguti kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menengadah. Matanya merah berkaca-kaca. "Mel, aku tidak punya pilihan. Waktu aku kenal kamu, aku sangat mencintaimu. Aku ingin memulai hidup baru, bersih dari semua kekacauan utang di kampung." Danang meremas ujung kertas di tangannya. Pak Budi yang mengenalkan calo untuk membuat KTP baru dan surat keterangan lajang itu. Supaya sistem tidak mendeteksi dataku ganda. Kalau aku memakai identitas asliku, Kawa di sini pasti akan menolak pernikahan kita karena aku belum resmi bercerai. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Danang. Telapak tangan Melati terasa panas dan kebas. Rasa mual mengaduk perutnya. Laki-laki yang selalu ia layani setiap hari, ayah dari anaknya, telah menjadikannya bagian dari sebuah penipuan hukum berskala besar. Ia menikahi pria beristri menggunakan identitas palsu. Secara hukum, posisinya berpotensi menjadi istri kedua, atau pernikahannya sama sekali tidak sah di mata negara. "Keluar dari rumahku," usir Melati. Nadanya rendah, namun memotong udara seperti silet. Danang mencoba meraih ujung kemeja istrinya. "Mel, tolong. Aku bekerja keras untuk keluarga kita. Aku ayah yang baik untuk Arya. Jangan berani menyebut nama anakku," potong Melati tajam. Ia melangkah mundur, menunjuk lurus ke arah pintu utama. "Keluar sekarang juga. Angkat kakimu dari rumah ini." Suara bentakan itu menggema. Pintu kamar di sudut ruang tengah berderi terbuka. Arya berdiri di ambang pintu, memeluk boneka beruangnya, mengucek mata yang masih mengantuk. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu melihat ayahnya bersimpuh di lantai sambil menangis. Sementara ibunya berdiri dengan wajah penuh amarah dan napas terengah. "Ayah?" panggil Arya pelan. Bibir kecilnya mulai bergetar. Tangis anak itu pecah. Ketakutan melihat pemandangan asing di ruang tamunya. Dada Melati serasa dirobek paksa. Naluri keibuannya menjerit ingin memeluk putranya, menenangkan tangisnya, namun kakinya terpaku di lantai. Keputusannya tidak bisa ditarik mundur. Ia menatap Danang, menolak memberikan celah pengampunan. Danang menunduk dalam-dalam. Ia berdiri dengan bahu merosot, menyeka air matanya. Ia menatap putranya sejenak dari jarak jauh, lalu melangkah gontai keluar menembus dinginnya malam, tanpa membawa satupun barang miliknya. Sari menatap kepergian suaminya dengan raut wajah datar. Perempuan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya merapikan letak tasnya, meninggalkan salah satu buku nikah bersampul merah di atas meja, lalu berjalan keluar menyusul langkah pria itu meninggalkan pekarangan. Keheningan yang mencekik perlahan mengambil alih ruangan. Melati mengunci pandangannya pada ruang tamu yang kini kosong. Kekuatannya menguap seluruhnya.
Ia merosot turun, memeluk lututnya sendiri di atas lantai yang dingin. Suara isak tangis Arya yang ditenangkan oleh pengasuhnya terdengar menyayat hati dari lorong kamar. Ilusi keluarga sempurnanya hancur menjadi debu. Ia bukan sekadar istri yang dikhianati. Ia dan putra tunggalnya adalah korban sekaligus bagian dari manipulasi hukum pria yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Angin malam kembali menyelinap masuk melalui pintu utama yang belum tertutup. Suara derit pagar besi dibuka memecah kesunyian. Langkah kaki yang tergesa terdengar menaiki undakan teras. Ibu Rini berdiri kaku di ambang pintu, masih mengenakan kerudung rumahannya. Mata wanita parubaya itu menyapu keadaan ruang tamu yang berantakan, menatap Melati yang terkulai di lantai, lalu pandangannya jatuh pada buku nikah milik Sari yang tergeletak berdampingan dengan berkas-berkas palsu di atas meja kaca. Pagi harinya, rumah terasa begitu asing. Melati membongkar lemari pakaian di kamar utama. Tangannya bergerak mekanis, menarik keluar seluruh kemeja kerja, celana panjang, dan jaket motor milik Danang. Ia memasukkan semuanya ke dalam 2 buah kardus besar bergelombang. Aroma parfum suaminya yang menempel pada serat kain sempat membuat dadanya sesak. Namun ia menepis perasaan itu. Melati menyegel kardus-kardus itu dengan lakban tebal. Setelah berpesan pada pengasuh untuk menjaga Arya, Melati mengangkat kardus-kardus tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Ia melajukan kendaraan membelah jalanan pagi Jakarta menuju sebuah rumah sederhana di kawasan padat penduduk. Di teras rumah bernuansa hijau pudar itu, Pak Budi sedang menyesap kopi hitamnya. Pria pensiunan itu meletakkan cangkirnya saat melihat mobil Melati terparkir di depan pagar. Melati menurunkan kardus pertama, membawanya masuk ke pekarangan, lalu menjatuhkannya di lantai teras tepat di hadapan Pak Budi. Kardus kedua menyusul sesaat kemudian. "Ini barang-barang keponakan Om," ucap Melati dingin. Pak Budi menatap tumpukan kardus itu, lalu menunduk. Tidak ada raut kebingungan di wajah pria tua itu, membuktikan bahwa Danang pasti sudah menghubunginya semalam. "Duduk dulu, Mel." Pak Budi mencoba meraih kursi plastik di dekatnya. "Tidak perlu. Saya cuma butuh satu jawaban dari Om." Melati melipat tangannya di depan dada. "Sejak kapan Om merencanakan semua penipuan ini?" Pak Budi mengusap wajahnya yang mulai keriput. Ia menarik napas berat. "Om tidak merencanakan apa-apa. 6 tahun lalu, Danang datang ke Jakarta dalam kondisi hancur. Rentenir di kampung mengancam akan membakar rumah keluarga Sari kalau utangnya tidak dibayar. Danang berniat cari kerja di sini, tapi identitasnya ditahan oleh orang-orang itu." Melati mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut pria yang selama ini ia hormati. Rasa muak mulai menjalar di perutnya. "Lalu dia bertemu kamu," lanjut Pak Budi. Suaranya terdengar bergetar. "Dia sangat bahagia, Mel. Dia ingin hidup normal. Tapi kalau dia pakai nama aslinya, status menikahnya akan ketahuan, dan warga di sini akan curiga. Om kasihan melihat darah daging Om sendiri terus ketakutan. Jadi Om yang membayar calo untuk memalsukan status KTP-nya?" kejar Melati. Pak Budi mengangguk lemah. "Om bayar 500.000 waktu itu, supaya surat keterangan lajangnya bisa keluar dari kelurahan. Om pikir, asal Danang rutin mengirim uang cicilan utang tiap bulan ke kampung, lama-lama masalahnya akan selesai." Melati tersenyum sinis. Rasa hormatnya pada Pak Budi menguap tak bersisa. "Om menyelamatkan keponakan Om, tapi Om melemparkan saya dan Arya ke dalam jurang kejahatan. Om membiarkan saya tidur dengan laki-laki yang dokumen pernikahannya palsu. Mel, tolong mengerti posisi Om." "Saya mengerti." Melati memotong kalimat itu dengan tegas. "Saya mengerti bahwa tidak ada satupun orang di keluarga ini yang peduli pada kebenaran." Melati memutar tubuhnya, meninggalkan Pak Budi yang menunduk dalam di kursi plastiknya. Langkah Melati terasa lebih ringan saat kembali ke mobil, melepaskan sisa-sisa rasa hormat yang tidak lagi pantas ia berikan. Menjelang senja, Melati berdiri sendirian di dalam butiknya. Ruangan itu terasa luas dan hampa. Deretan manekin kayu berdiri membisu, mengenakan sisa kain yang belum sempat dijahit. Melati berjalan menuju meja kasir. Ia menatap pintu brankas baja yang masih terbuka dan kosong.
Seluruh bantalan dananya telah habis untuk menyuap Sari semalam. Sebuah tindakan bodoh yang lahir dari kepanikannya sendiri. Ia kehilangan suaminya. Ia kehilangan dukungan finansial usahanya. Dan hari ini, ia secara resmi kehilangan dukungan emosional dari ibunya dan keluarga suaminya. Melati menyusuri rak-rak baju dengan jemarinya. Ia menyadari satu hal yang pasti. Mulai detik ini, untuk mempertahankan kehidupannya dan masa depan Arya, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi tempat berlindung. Langit di luar kaca butik berubah menjadi gelap pekat. Melati melangkah ke arah pintu utama, meraih anak kunci untuk menutup butiknya lebih awal. Sebelum tangannya sempat memutar kunci, gagang pintu dari luar ditarik dengan kasar. Daun pintu terdorong kuat, membuat Melati terpaksa melangkah mundur. Danang menerobos masuk. Pakaian pria itu kusut masai, rambutnya berantakan, dan matanya merah membengkak. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya, berlutut tepat di kaki Melati. Tangannya mencengkeram erat ujung rok istrinya. "Mel, tolong aku." Suara Danang pecah dalam tangisan yang putus asa. "Maafkan aku, Mel. Kita perbaiki semuanya. Aku berjanji. Aku akan menghapus Sari dari kehidupan kita selamanya." Cengkeraman tangan Danang pada ujung rok Melati terasa begitu kuat, seolah pria itu sedang berpegangan pada pinggiran tebing yang runtuh. Udara di dalam butik yang sepi itu terasa pengap oleh isak tangis suaminya. Pria yang selama 6 tahun menampilkan sosok pelindung yang tenang itu kini bersimpuh di atas lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Melati menatap puncak kepala Danang. Tidak ada rasa iba yang tersisa di dadanya, hanya ruang hampa yang dingin. Ia menarik paksa ujung kain roknya, melangkah mundur hingga punggungnya membentur meja potong kain. "Menghapus Sari?" desis Melati. Suaranya bergetar menahan amarah yang pekat. "Kamu pikir dia itu noda di lantai yang bisa kamu pel begitu saja? Dia istrimu, Mas. Istri sahmu yang kamu tinggalkan bersama utang lintah darat di kampung." Danang mendongak. Matanya yang memerah menatap Melati dengan kepanikan luar biasa. Pria itu bangkit berdiri, menghapus kasar air matanya dengan lengan kemeja yang kusut masai. "Mel, dengarkan aku. Kita punya jalan keluar. Aku sudah memikirkannya sepanjang jalan tadi." Danang mengambil langkah maju, memangkas jarak. "Kita jual mobil. Kalau perlu, aset-aset di Jakarta kita cairkan. Tabunganku masih ada sisa sedikit. Kita kumpulkan semuanya. Aku akan membayar lunas utang itu malam ini juga, berapapun bunganya. Aku akan kirimkan semuanya ke rekening Sari, asalkan dia mau menandatangani surat cerai dan pergi jauh-jauh dari Jakarta. Dia butuh uang, kan? Kita selesaikan dengan uang." Kalimat itu meluncur begitu cepat dari mulut Danang, membawa keputusasaan yang egois. Solusi instan itu menabrak gendang telinga Melati, membuatnya mual. Suaminya menganggap luka bertahun-tahun dan manipulasi hukum bisa diselesaikan hanya dengan lembaran rupiah. Mengulangi pola yang sama seperti saat Melati berusaha menyuap Sari dengan uang operasional butiknya. "Buktikan kalau cara itu berhasil," tantang Melati dingin. "Telepon dia sekarang. Tawarkan uangmu." Danang merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan telepon genggam, mencari nama Sari dalam daftar kontak, lalu menekan tombol panggil. Jemarinya menekan ikon pengeras suara, meletakkan benda pipi itu di atas meja kaca agar Melati bisa mendengar setiap kata. Nada panggil terdengar 3 kali sebelum sebuah klik pelan memutusnya. Suara napas teratur terdengar dari seberang sambungan. "Sari," panggil Danang. Nadanya terburu-buru. "Aku punya penawaran untukmu. Aku akan bayar lunas semua sisa utang itu. Aku akan transfer seluruh uangnya malam ini. Tapi syaratnya, kamu harus tinggalkan Jakarta besok pagi, dan kita urus perceraian secepatnya. Kamu tidak perlu mencariku lagi." Keheningan menggantung di udara butik selama beberapa detik. Hembusan napas statis dari telepon genggam itu terdengar sangat jelas. "Uang." Suara Sari akhirnya terdengar. Nadanya rendah, dingin, dan penuh dengan penolakan mentah. "Kamu pikir ini cuma soal melunasi kertas tagihanmu, Mas?" Danang menelan ludah.
menatap Melati dengan cemas. Lalu apa lagi? Kamu datang ke sini menuntut hakmu, kan? Aku berikan hakmu sekarang. Hak bapakku sudah kamu injak-injak, potong Sari tajam. Kamu pikir dengan mengirim uang, cemoohan warga desa akan berhenti? Kamu pikir rentenir yang menggedor pintu rumahku setiap minggu selama 8 tahun akan diam saja? Bapakku jatuh sakit karena menanggung malu menantunya kabur membawa utang, menjaminkan tanah leluhur kami. Uang dari Jakarta tidak bisa membersihkan nama keluargaku di sini. Melati mematung di tempatnya. Kata-kata Sari mengurai satu fakta baru yang menghantam kesadarannya. Masalah ini melampaui nominal angka di buku tabungan biru yang ia temukan. Ini adalah pertarungan mempertahankan harga diri sebuah keluarga yang dihancurkan oleh pengecut yang kini berdiri di hadapannya. Pulang, Mas, tuntut Sari. Suaranya tidak memberikan ruang untuk tawar-menawar. Pulang ke kampung. Berdiri di depan bapakku. Hadapi lintah darat itu. Dan bersihkan nama keluargaku dengan mulutmu sendiri. Baru setelah itu, aku akan mengurus perceraian kita. Sambungan telepon terputus. Bunyi bip berulang kali memenuhi ruangan. Danang mengusap wajahnya dengan frustrasi. Mengerang pelan menyadari jalan pintasnya telah tertutup rapat. Suara langkah kaki dari arah pintu penghubung antara rumah dan butik mengalihkan perhatian mereka. Ibu Rini berdiri di sana, mengenakan daster malamnya. Menatap Danang dengan sorot mata yang sulit diartikan. Wanita parubaya itu rupanya telah mendengar sebagian besar percakapan mereka. Alih-alih mengusir menantunya, Ibu Rini melangkah masuk ke dalam butik, berdiri di antara Melati dan Danang. Ide Mas Danang itu masuk akal, Melati. Ucap Ibu Rini tegas, memecah ketegangan. Melati menatap ibunya dengan dahi berkerut, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bu, ibu dengar sendiri perempuan itu menolak. Danang memalsukan identitasnya, membohongi kita semua. Laki-laki mana yang tidak pernah berbuat salah saat terjepit? Sanggah Ibu Rini, melipat tangannya di dada. Sari itu cuma keras kepala karena gengsi. Kamu transfer saja uangnya. Kirimkan surat cerai ke kampung halamannya lewat pengacara. Lama-lama dia juga akan menyerah. Ibu ada sedikit tabungan deposito. Besok ibu cairkan untuk bantu kalian melunasi utang itu. Danang mengangkat wajahnya. Secercah harapan kembali menyala di matanya. Ia menemukan sekutu yang kuat di dalam rumah ini. Jangan gila, Bu, desis Melati. Pernikahan Melati cacat hukum. Dokumennya palsu. Tidak ada yang peduli dengan dokumen selama keluarga kita terlihat utuh dari luar. Nada bicara Ibu Rini meninggi. Wajahnya mengeras memaksakan kehendak. Kamu mau jadi apa? Janda yang suaminya kembali pada istri pertama karena utang? Kamu mau nama baik keluarga kita hancur di arisan, di depan tetangga? Dan Arya? Kamu mau dia besar tanpa sosok ayah? Telan egomu. Mel, jual mobilmu, selesaikan masalah ini, dan pertahankan suamimu. Tekanan dari Ibu Rini mengalir deras. Mengatasnamakan citra keluarga dan nasib Arya. Danang mengangguk setuju, melangkah mendekati Melati. Ibu benar, Mel. Kita lakukan ini demi Arya. Tolong, beri aku kesempatan terakhir. Melati mundur. Matanya mengarah melewati bahu ibunya, menembus celah pintu penghubung yang sedikit terbuka. Di ambang pintu kamar ruang tengah, Arya berdiri mematung. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu memeluk boneka beruangnya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang bulat menatap bingung dan ketakutan melihat pertengkaran orang-orang dewasa di hadapannya. Saat pandangan Arya bertemu dengan mata Danang, anak itu mundur selangkah, bersembunyi di balik bingkai pintu dengan bahu bergetar. Pemandangan itu merobek pertahanan terakhir Melati. Logika dan nuraninya berbenturan keras. Menyetujui rencana ini berarti ia harus mengorbankan perempuan lain di desa sana yang sedang berjuang memulihkan martabat ayahnya. Menyetujui rencana ini berarti ia harus membesarkan Arya di dalam rumah yang fondasinya dibangun di atas kebohongan, manipulasi hukum, dan pengecut yang lari dari tanggung jawab. Melati sadar, ayah yang membuat anaknya ketakutan bukanlah sosok ayah yang patut dipertahankan. Tidak. Suara Melati keluar tajam,
mengiris dukungan ibunya. Ibu Rini melebarkan mata. Melati. Saya bilang tidak. Melati menatap ibunya dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Melati tidak akan membangun kebahagiaan di atas penderitaan perempuan lain. Dan Melati menolak mempertahankan pernikahan yang sejak awal tidak pernah sah. Melati menoleh pada Danang, memberikan keputusan mutlaknya. Kamu urus masalahmu sendiri di kampung. Jangan seret uangku, jangan seret ibuku, dan jangan pernah berharap kamu bisa berlindung di balik nama keluarga ini lagi. Melati melangkah melewati ibunya dan Danang yang terpaku diam. Ia mengabaikan panggilan marah Ibu Rini, berjalan masuk ke dalam rumah, menjemput Arya, dan menggendong anak itu masuk ke dalam kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Melati menolak patuh pada ekspektasi sosial ibunya. Tengah malam merayap naik. Rumah kembali sepi. Danang telah pergi, kemungkinan mencari tempat berteduh lain setelah penolakan mutlak tersebut. Ibu Rini kembali ke kamarnya dengan kemarahan yang belum mereda. Di dalam kamar utama, Melati duduk bersila di atas lantai. Lampu meja memancarkan cahaya kekuningan. Di hadapannya, lembaran-lembaran kertas berserakan. KTP palsu Danang, surat keterangan belum menikah yang dipalsukan oleh Pak Budi, kartu keluarga mereka, dan buku nikah bersampul hijau miliknya. Melati menyusun kertas-kertas itu satu persatu dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Air matanya telah kering. Ia memahami konsekuensi dari keputusannya. Menggugat cerai atau membatalkan perkawinan dengan alasan penipuan dokumen akan menjadi skandal besar. Tetangga akan mencibir, Ibu Rini akan murka, dan citra keluarga sempurna yang selama ini ia jaga akan hancur lebur. Namun, ia lebih memilih kehancuran yang jujur daripada keutuhan yang berlumuran kepalsuan. Melati membuka sebuah map plastik berwarna merah menyala. Ia memasukkan seluruh dokumen pembuktian itu ke dalamnya. Ia mengunci map tersebut rapat-rapat, meletakkannya di atas meja rias, lalu berbaring di sebelah Arya, menunggu pagi datang untuk mengambil langkah pertama yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Udara pagi buta Jakarta masih menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jalanan aspal masih basah oleh embun. Melati berdiri di depan pintu kayu lapuk bernomor 7 di lorong penginapan kusam itu. Ia memegang map merah di tangan kanannya, mencengkeramnya erat sebagai satu-satunya senjata yang ia miliki sekarang. Melati menarik napas panjang, menyingkirkan sisa-sisa keraguan, lalu mengetukkan buku jarinya ke permukaan pintu. Ketukan yang kuat, tegas, dan menuntut sebuah awal yang baru. Pintu kayu lapuk bernomor 7 berderi terbuka, menggesek lantai semen yang berdebu. Sari berdiri di ambang pintu, masih mengenakan pakaian yang sama dengan semalam. Wajah perempuan desa itu menyiratkan kelelahan yang panjang. Matanya menatap waspada pada Melati yang berdiri di lorong penginapan kusam tersebut. Melati tidak membuang waktu. Ia menyodorkan map plastik berwarna merah menyala yang sejak tadi digenggamnya erat-erat. Sari ragu sejenak, menatap map itu, lalu menatap mata Melati bergantian. "Ambil," ucap Melati. Suaranya tenang namun membawa bobot yang berat. Di dalam situ ada fotokopi KTP palsu milik Mas Danang, surat keterangan belum menikah dari kelurahan yang dimanipulasi, dan salinan kartu keluarga kami. Semua dokumen itu cacat hukum. Sari menerima map tersebut, membuka kancing pengaitnya, dan memindai lembaran kertas di dalamnya. Ujung jemari kasar Sari meraba stempel kelurahan yang tercetak tebal. "Bawa bukti ini pulang ke kampung," lanjut Melati. "Gunakan ini untuk menekan Danang dan keluarganya. Bukti ini cukup untuk melaporkan penipuan identitas ke pihak berwajib jika dia masih berani lari dari tanggung jawab melunasi utangnya padamu." Sari mengangkat wajahnya. Permusuhan yang sempat menyala di antara mereka kemarin sore telah menguap seluruhnya. Perempuan itu mengamati wajah Melati, mencari keraguan, namun hanya menemukan ketegasan yang dingin. "Kamu tahu apa artinya ini? Kalau kamu memberikan bukti ini padaku, kamu menghancurkan pernikahanmu sendiri." "Pernikahan saya sudah hancur sejak 6 tahun lalu. Mbak, saya saja yang baru menyadarinya sekarang." Melati tersenyum getir. "Setidaknya, dengan kebenaran ini, bapakmu bisa mendapatkan harga dirinya kembali." Melati memutar tubuhnya,
melangkah menjauh menelusuri lorong temaram itu tanpa menunggu balasan dari Sari. Ia meninggalkan penginapan tersebut dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat ia datang. Beban untuk melindungi kebohongan telah ia lepaskan sepenuhnya. Tepat pukul 2 siang, Melati berdiri di tengah butiknya yang sepi. Ia telah meminta pengasuh untuk membawa Arya pergi ke rumah bermain di sebuah mal terdekat, memastikan putranya tidak akan mendengar atau melihat badai yang akan ia lepaskan hari ini. Manekin-manekin kayu berdiri di sudut ruangan, menjadi saksi bisu persiapan Melati. Ia merapikan meja potong kain, menyingkirkan pita pengukur dan gunting, menciptakan sebuah jarak fisik yang tegas di tengah ruangan. Pesan singkat telah ia kirimkan 3 jam yang lalu. Ia meminta ibunya, suaminya, dan pamannya untuk datang ke butik pada jam yang sama. Pertemuan final. Suara lonceng pintu butik berdering memecah keheningan. Ibu Rini masuk pertama kali. Wanita paruh-baya itu mengenakan gaun terusan rapi, membawa tas tangan kulit, dan menampilkan senyum penuh kemenangan. Ia berjalan menghampiri Melati, meletakkan tasnya di atas meja potong. Ibu sudah mengecek saldo deposito ibu pagi ini, kata Ibu Rini, nadanya penuh keyakinan. Cukup untuk menutupi sisa utang yang Danang bicarakan semalam. Kamu sudah menghubungi perempuan itu lagi? Kita selesaikan urusannya hari ini, biarkan dia pulang ke kampungnya. Melati menatap ibunya, menahan gejolak di dadanya. Kita tunggu yang lain datang, Bu. Ibu Rini mengerutkan dahi. Tidak suka bantahan sekecil apapun, namun memilih duduk di kursi tamu. 10 menit kemudian, lonceng pintu kembali berdering. Pak Budi melangkah masuk dengan bahu merosot. Pria tua itu menghindari kontak mata dengan Melati, memilih berdiri di sudut ruangan dekat rak kain. Wajahnya memancarkan rasa bersalah yang kelam. Tak lama setelah itu, pintu kaca didorong dari luar. Danang masuk dengan langkah cepat. Kemejanya jauh lebih rapi dibandingkan penampilannya semalam. Matanya langsung mencari Ibu Rini, menemukan sekutunya duduk di kursi, lalu beralih menatap Melati yang berdiri tegak di balik meja potong. Danang menarik napas panjang, mencoba menampilkan sisa-sisa wibawanya sebagai kepala keluarga. Mel, Danang membuka suara, melangkah mendekat ke arah meja. Aku sudah menghitung semuanya. Bantuan dari ibu, ditambah uang hasil penjualan mobil kita, akan langsung aku transfer ke rekening Sari sore ini. Setelah itu, aku janji hidup kita akan kembali normal. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Udara di dalam butik terasa berhenti mengalir. 3 pasang mata kini tertuju pada Melati, menunggu perempuan itu mengangguk dan menerima penyelesaian instan yang mereka tawarkan. Menunggu Melati kembali masuk ke dalam cangkang ilusi keluarga sempurnanya. Melati meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan meja kayu. Matanya menatap Danang dengan ketajaman yang menembus pertahanan pria itu. Tadi pagi, saya sudah menyerahkan seluruh bukti pemalsuan identitasmu kepada Sari, ucap Melati. Suaranya membelah ruangan dengan presisi yang mematikan. Dan 1 jam yang lalu, saya resmi menunjuk seorang pengacara. Senyum di bibir Ibu Rini luntur seketika. Danang memundurkan langkahnya. Otot wajahnya menegang. Pengacara? Ulang Danang parau. Pengacara untuk mengurus pembatalan perkawinan kita di pengadilan agama. Lanjut Melati tanpa ragu. Pernikahan kita cacat hukum. Surat keterangan lajangmu palsu. KTPMU palsu. Dan kamu masih terikat pernikahan sah dengan Sari. Saya menolak mempertahankan kejahatan ini. Ruangan itu meledak. Ibu Rini menggebrak meja tamu. Bangkit berdiri dengan wajah memerah padam. Kamu gila, Melati. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu mau mempermalukan keluarga kita di pengadilan. Semua orang akan tahu. Tetangga, teman-teman arisan, keluarga besar. Kamu mau menanggung cap janda karena masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan uang. Ini bukan masalah sepele, Bu. Melati balas menatap ibunya. Suaranya naik 1 oktav, melepaskan segala tekanan yang ia pendam selama ini. Danang menipu negara, menipu Melati, menipu kita semua. Ibu lebih peduli pada omongan teman-teman arisan daripada melihat anak ibu hidup berdampingan dengan pembohong. Danang mencengkeram tepi meja potong kain,
Urat di pelipisnya menonjol. Keputusasaannya berubah menjadi amarah yang gelap. Harga dirinya sebagai laki-laki yang mengatur segala hal kini terkoyak habis. Kamu mau menghancurkan hidupku, Mel? Bentak Danang. Matanya membelalak penuh ancaman. Kamu pikir kamu bisa membuangku begitu saja? Aku ini ayah kandung Arya. Kalau kamu berani membawa urusan ini ke pengadilan, aku akan gugat balik. Aku akan pastikan aku memenangkan hak asuh Arya. Kamu tidak akan bisa membesarkan dia sendirian tanpa nafkah dariku. Ancaman itu menghantam kelemahan terbesar Melati. Jantungnya berdetak liar. Bayangan kehilangan Arya membuat kakinya nyaris goyah. Danang mengetahui tombol mana yang harus ditekan untuk memaksanya bertekuk lutut. Namun, sebelum Melati sempat membalas, sebuah suara berat dan serak memotong dari sudut ruangan. Cukup, Nang. Pak Budi melangkah maju dari dekat rak kain. Pria pensiunan itu berdiri di antara meja potong dan Danang. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Namun sorot matanya menyorotkan ketegasan yang selama ini ia sembunyikan. Berhenti mengancam istrimu, Nang. Berhenti berlindung di balik anak kecil. Ucap Pak Budi. Suaranya menggema di dalam butik. Danang menoleh pada pamannya. Tidak percaya dengan teguran tersebut. Om membela dia? Om lupa siapa yang membantu membuatkan KTP palsu itu. Om ingat betul, jawab Pak Budi, menekan setiap kata. Om ingat dosa Om yang kasihan melihat keponakan Om sendiri ketakutan dikejar rentenir. Tapi melihat kamu sekarang, mengancam perempuan yang tidak tahu apa-apa soal masalah kita, Om sadar rasa kasihan Om yang justru membuatmu jadi laki-laki pengecut. Pak Budi menatap lurus ke mata Danang. Kalau kamu berani membawa masalah hak asuh anak ke pengadilan, Om sendiri yang akan maju ke meja hakim. Om akan bersaksi bahwa identitasmu palsu. Om akan mengaku bahwa Om yang membayar calo di kelurahan. Biar kita berdua sama-sama masuk penjara karena pemalsuan dokumen negara. Kamu mau bertaruh? Ancaman balik itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Danang. Kakinya melemas. Satu-satunya kerabat yang ia miliki, orang yang menyimpan seluruh rahasianya, kini berbalik melawannya. Ia kehilangan pijakan. Uang Ibu Rini tidak lagi berguna, dan ancamannya dipatahkan telak oleh pamannya sendiri. Ibu Rini mencoba membuka mulut, meremas tali tas tangannya. Mas Budi, jangan gegabah. Ini urusan aib keluarga. Ini urusan harga diri, Bu, potong Melati tegas. Menatap ibunya dengan tatapan yang mengunci segala argumen. Tolong hargai keputusan Melati. Melati rela menanggung malu. Melati rela menyandang sebutan janda. Dan Melati rela merintis butik ini dari nol lagi. Tapi Melati tidak akan pernah berkompromi dengan kebohongan demi menyenangkan mata orang lain. Ibu Rini menelan ludah. Ia melihat sosok putrinya yang selama ini selalu penurut kini berdiri kokoh bagai karang yang menolak dihantam ombak. Wanita parubaya itu menarik napas panjang yang gemetar, mengambil tasnya, lalu melangkah keluar dari butik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara lonceng pintu berdering menandai kepergiannya. Melati memalingkan wajahnya kembali kepada pria yang pernah menjadi suaminya. Danang berdiri dengan kepala tertunduk, napasnya berat, menyadari ia telah kalah sepenuhnya. Selesaikan urusanmu di kampung, Mas, kata Melati. Hadapi mertuamu. Lunasi utangmu dengan keringatmu sendiri. Pernikahan kita sudah selesai. Danang tidak mengangkat wajahnya. Ia memutar tubuhnya perlahan. Langkahnya berat dan menyeret saat ia berjalan menuju pintu kaca. Pria itu mendorong pintu, melangkah keluar menyusuri trotoar jalan yang panas. Pergi dari kehidupan Melati membawa seluruh beban rahasia yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Pak Budi berdiri sejenak di dekat meja. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah Melati. Sebuah permintaan maaf tanpa suara yang mewakili penyesalannya. Pria tua itu berbalik, melangkah gontai keluar dari butik, menyusul jalan pulang. Melati berdiri diam. Suara kendaraan bermotor dari jalan raya terdengar sayup-sayup menembus kaca butik. Ia berjalan melewati meja potong kain, menghampiri pintu utama. Tangan kanannya meraih kenop kunci silinder di bagian dalam. Ia memutar kunci tersebut hingga berbunyi klik ganda. Melati menyandarkan keningnya pada permukaan kaca pintu.
Matanya terpejam. Udara yang selama beberapa minggu terakhir terasa mencekik lehernya kini mengalir bebas memenuhi rongga dadanya. Ia telah membayar harga atas pilihannya. Ia kehilangan suaminya, menentang ibunya, dan membuang separuh hartanya. Namun, di dalam butik yang terkunci dari luar itu, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir, Melati bisa bernapas dengan lega. 6 bulan telah berlalu sejak map merah berisi pembuktian cacat hukum itu mengubah arah hidup Melati. Pagi ini, cahaya matahari menembus kaca depan butiknya, menerangi tumpukan paket berbalut plastik polimer rapi di atas meja potong kain. Melati menempelkan stiker alamat pengiriman pada paket terakhir, mengusap permukaannya dengan senyum puas. Sejak membatalkan pesanan gaun brokat berskala besar waktu itu dan kehilangan seluruh tabungan operasionalnya, Melati merombak total cara kerjanya. Strategi pemasarannya berubah. Butiknya tak lagi bergantung pada pesanan gaun mewah yang menuntut modal kain mahal, melainkan beralih memproduksi pakaian siap pakai harian berbahan katun yang dipasarkan secara masif melalui media sosial. Perlahan namun pasti, arus keuangannya kembali bernapas. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu pertengkaran hebat dan tangisan putus asa itu kini dipenuhi aroma pelembab udara beraroma lavender, bersih dari bayang-bayang utang masa lalu. Status hukumnya kini jelas. Pengadilan agama telah mengesahkan pembatalan perkawinannya berdasarkan bukti pemalsuan identitas yang dilakukan Danang. Label janda yang selama ini ditakutkan setengah mati oleh ibunya ternyata tidak menghancurkan dunia Melati. Status itu justru memberikannya kemandirian sejati, membebaskannya dari keharusan merawat kebohongan setiap hari. Lonceng pintu butik berdering pelan. Ibu Rini melangkah masuk. Penampilan wanita paruh-baya itu berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi perhiasan mencolok atau riasan tebal yang selalu ia kenakan saat bersiap memamerkan kehebatan menantunya di acara arisan. Ibu Rini memakai setelan tunik sederhana, menenteng sebuah rantang susun berbahan enamel di tangan kanannya. Sikap Ibu Rini masih terlihat sedikit kaku. Matanya menyapu deretan rak pakaian yang mulai terisi penuh dan tumpukan paket pengiriman. Diam-diam mencerna kenyataan bahwa putrinya ternyata sanggup memutar roda ekonomi keluarga sendirian. Ibu buatkan semur daging campur kentang, ucap Ibu Rini, meletakkan rantang itu di atas meja kasir tanpa menatap langsung mata Melati. Kesukaan Arya. Anak itu semalam minta dibawakan bekal ini untuk makan siang di sekolah. Melati tersenyum, menyambut rantang tersebut dengan hangat. Ia membuka tutup rantang teratas, menghirup aroma rempah yang familiar. Terima kasih, Bu. Arya pasti senang sekali. Dia sedang memakai sepatu di kamarnya. Ibu Rini mengangguk pelan. Suasana di antara mereka diisi oleh keheningan yang tak lagi tajam. Tidak ada lagi ceramah tentang kewajiban menjadi istri penurut. Tidak ada omelan tentang menutupi aib demi citra keluarga yang sempurna. Jarak emosional yang sempat merenggang jauh di antara mereka perlahan menyusut, digantikan oleh bentuk pemahaman baru. Ibunya sedang belajar menerima status baru Melati, menelan gengsinya sendiri, dan melihat putrinya sebagai manusia dewasa yang berhak menentukan kebahagiaannya sendiri. Setelah Ibu Rini melangkah masuk ke dalam rumah untuk menemui cucunya, telepon genggam Melati di atas meja potong bergetar pendek. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor Danang. Melati menggeser layar teleponnya dengan tenang. Beberapa buah lampiran foto menyertai pesan tersebut. Foto pertama menampilkan suasana peron stasiun kereta api antar kota. Danang berdiri berdampingan dengan Sari, diapit oleh tas-tas besar dan kardus barang bawaan. Wajah mantan suaminya itu terlihat jauh lebih tua. Gurat kelelahan tercetak jelas tanpa balutan kemeja kantor yang biasa ia pakai. Namun, ada satu hal yang berbeda dari postur tubuhnya. Tidak ada lagi kepanikan atau ketakutan yang biasa menyelimuti pria itu. Danang menatap ke arah kamera dengan senyum tipis yang pasrah. Ia terlihat lega. Pria itu akhirnya berhenti melarikan diri dan memilih berjalan beriringan dengan perempuan yang telah memikul dosa masa lalunya. Foto kedua menunjukkan selembar kwitansi tulisan tangan dengan cap jempol di atas meterai, menyatakan pelunasan sebagian besar pokok utang kepada seorang pemberi pinjaman di desa. Foto ketiga berisi deretan kalimat panjang. Mel, aku dan Sari pulang ke desa hari ini. Aku sudah bertemu bapaknya dan melunasi sebagian utang itu dari hasil penjualan sisa asetku di Jakarta.
Sisa utangnya akan aku cicil dengan bekerja di pabrik penggilingan padi di kampung. Terima kasih sudah menghentikan pelarianku. Maafkan semua kebohonganku. Aku akan terus bekerja keras di sini supaya bisa rutin mengirim uang bulanan untuk keperluan Arya. Tolong jaga anak kita. Melati menatap layar telepon itu cukup lama. Kemarahan, rasa mual, dan tusukan pengkhianatan yang dulu selalu merobek dadanya setiap kali mengingat pria itu kini telah menguap seluruhnya. Luka itu telah mengering. Ia mengetik balasan dengan jari yang rileks, tanpa ada setitik pun dendam yang tersisa. Arya sehat dan bahagia di sini. Fokus selesaikan tanggung jawabmu di sana. Semoga lancar urusannya. Ia menekan tombol kirim. Sebuah percakapan singkat, damai, dan murni sebatas urusan komunikasi dua orang tua demi masa depan anak mereka. Tidak ada lagi ruang untuk pertengkaran atau ikatan emosional yang menyesakan. Masa lalu secara resmi berhenti mengejar mereka. Melati meletakkan telepon genggamnya ke dalam tas selempang, lalu melangkah masuk ke ruang tengah. Arya berlari keluar dari kamarnya dengan seragam taman kanak-kanak yang rapi, menenteng tas ransel kecil bergambar mobil pemadam kebakaran. Anak laki-laki itu menghampiri Melati, memeluk pinggang ibunya erat-erat sambil tertawa. Ayo berangkat, Ma, ajak Arya riang. Sudah pamit sama nenek? Sudah. Nenek bawakan bekal semur daging untuk Arya di sekolah. Melati menggandeng tangan kecil putranya. Mereka berjalan menyusuri lorong rumah yang kini terasa lebih lapang dan terang. Langkah Melati sangat ringan, seirama dengan celotehan ceria Arya di sisinya. Kehidupan mereka memang kehilangan kemewahan palsu dan sosok pelindung semu. Namun kini mereka berpijak pada fondasi yang jujur, aman, dan stabil. Saat mereka berdua berjalan melewati ruang kerja yang pintunya kini selalu dibiarkan terbuka lebar, pandangan Melati sekilas jatuh pada laci kayu di bagian paling bawah meja kerja tersebut. Laci yang dulunya selalu tertutup rapat oleh gembok kuningan rahasia itu kini ditarik sedikit keluar. Di dalamnya, tidak ada lagi buku tabungan biru yang mencurigakan, tidak ada lagi jejak aliran dana kelam, dan tidak ada lagi dokumen identitas yang cacat hukum. Laci itu kini dijejali oleh tumpukan buku gambar warna-warni milik Arya, serutan pensil, dan patahan krayon yang berserakan. Tidak ada satupun rahasia yang tersisa di rumah ini. Melati tersenyum lepas, mengeratkan genggaman tangannya pada jemari Arya, lalu melangkah keluar melewati pintu utama menyambut udara pagi yang hangat. Demikianlah kisah perjalanan Melati, sebuah pelajaran berharga bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi kebohongan. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini dan ikut terhanyut dalam emosinya, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Biar kalian tidak ketinggalan drama kehidupan seru dan penuh makna lainnya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.